saya Ginny dari JNT Cargo. Video ini akan menjelaskan mengenai beberapa istilah yang sering digunakan di JNT Cargo. Sangat penting untuk menyatukan penyebutan agar komunikasi di JNT Cargo dapat berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Volumetrik dikenal juga sebagai biaya berdasarkan volume. Item ini adalah formula untuk menghitung berat yang dapat ditagih untuk barang ringan. Berat aktual tidak dapat digunakan untuk menghitung barang ringan. Berat volume kargo yang ringan harus dihitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi dalam hitungan sentimeter dibagi dengan perhitungan volume. Berat aktual mengacu pada berat kiriman yang sebenarnya dan ditimbang dengan timbangan. Delivery fee on delivery atau sering juga disebut dengan DFOD merupakan pembayaran di mana biaya pengiriman dibayar oleh penerima. Resi kembali mengacu pada kwitansi atau tanda terima dan sebagainya yang dikeluarkan perusahaan pengirim perlu ditandatangani oleh pelanggan penerima saat pengiriman paket oleh perusahaan kita atas permintaan pelanggan pengirim. Di JNT Cargo, kita menyebut resi sebagai airway bill atau sering juga disebut dengan AWB, sub AWB, atau bisa juga disebut dengan AWB support. Ini bisa ditemukan jika seseorang melakukan pengiriman barang, namun paketnya lebih dari satu. Misalnya paket tersebut berjumlah 3, jadi akan ada satu yang ditempelkan AWB utama, dan 2 paket lainnya akan ditempel AWB support. Nomor AWB akan mirip, hanya ada penambahan beberapa angka saja. Outlet yang melakukan pengiriman disebut dengan outlet outgoing. Outlet yang menerima paket disebut dengan outlet incoming. Inbound merupakan proses masuknya paket ke gateway atau ketika mobil telah sampai dan menurunkan muatannya di gateway. Outbound merupakan paket keluar dari gateway atau ketika paket di gateway dimasukkan ke mobil untuk diteruskan ke gateway selanjutnya. PDA dikenal juga sebagai data, peralatan scan utama untuk gateway dan outlet. Palet merupakan semacam peralatan tambahan untuk memindahkan paket, umumnya terbuat dari kayu persegi atau bahan plastik persegi, dapat digunakan dengan forklift untuk memindahkan banyak barang sekaligus, meningkatkan efisiensi dan menghemat tenaga kerja. Misroute berarti menyortir atau mengirim barang ke tujuan yang salah saat transit. Cross label adalah penyebutan atas kesalahan penempelan AWB pada paket. Seharusnya AWB tersebut ditempel pada paket A, namun ternyata ditempel di paket B. Double label berarti ada 2 atau lebih waybill dari perusahaan kita atau perusahaan kita dan kompetitor pada barang yang sama. Paket bermasalah merujuk pada kelebihan paket, kekurangan paket, dan lainnya. Barang berbahaya atau dangerous good merupakan barang-barang yang dilarang pengirimannya oleh otoritas terkait. Direct Sales Outlet atau bisa juga disebut dengan DSO merupakan kode kepemilikan yang ada di lapangan. Jika ada penyebutan DSO, berarti outlet merupakan sepenuhnya milik JNT Cargo. Demikian video mengenai kosakata. Nah, pastinya sekarang sudah nggak bingung lagi nih kalau rekan kerjamu menggunakan istilah-istilah tersebut. Sampai ketemu di lain waktu ya, saya pamit undur diri. Dadah!